Ya, halo semuanya, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas paper saya yang dari PhD saya, paper yang pertama sebenarnya. Jadi sebelumnya ditanya Mas Rizal, jadi makasih Ganta dan Rizal untuk organize acara ini. Ya, jadi ini salah satu paper di mana saya agak riset tentang bahasa Indonesia, jadi mungkin menarik untuk dibahas. Oke, saya mulai. Ya, jadi sebelumnya untuk konteks, saya akan membicarakan mengenai morfologi. Jadi morfologi itu adalah ilmu linguistik di mana kita belajar bagaimana kata-kata itu sebenarnya, arti dari kata itu sebenarnya terdiri dari unit-unit yang lebih kecil, atau di sini disebut sebagai morfem. Nah, contohnya untuk bahasa Inggris, kita misalkan kita punya kata reads, dan ini adalah surface form dari kata reads tersebut. Jadi ini yang kita lihat dari raw text. Nah, jadi morfologi ini kita belajar bahwa reads ini ternyata terdiri dari unit yang lebih kecil yang disebut dengan morphemes, yaitu read plus s. Dan morphemes ini masing-masing punya arti. Jadi kalau read mungkin arti katanya adalah membaca, dan s ini, morphemes ini menambahkan arti ke kata dasarnya, yaitu ini digunakan untuk merepresentasikan bahwa ini digunakan untuk third person singular dan present tense di English. Nah, jadi di talk kali ini saya akan banyak membahas mengenai perbedaan surface form, morphemes, dan morphological analysis ini. Ya, jadi arti dari kata itu sebenarnya terdiri dari arti dari sub kata tersebut yang kita sebut sebagai morfem. Kenapa morfologi itu penting? Karena bahasa itu adalah sesuatu yang sangat produktif. Jadi misalkan kalau kita punya, ini contohnya di bahasa Inggris, cat, cats, book, books, church, churches. Mungkin kita tahu, misalkan kita baca dari kayak corpora semacam itu, dari Wikipedia atau news artikel, kita akan menemukan bahwa kata-kata ini cukup umum di korpus tersebut. Tapi bagaimana misalkan kita punya kata-kata baru seperti selfie. Pas kata baru ini muncul, apakah sebagai manusia mungkin kita bisa mengerti bahwa kalau orang menggunakan kata selfies itu merujuk pada banyak selfie, jadi banyak foto. Tapi apakah kalau kita punya model yang kita train untuk bahasa Inggris contohnya, apakah mereka bisa tahu bahwa selfies ini adalah bentuk plural dari selfie. Jadi di sebelah kiri ini adalah contoh untuk nouns, dan sebelah kanan adalah contoh untuk verbs. Jadi untuk contoh untuk verbs sama, misalkan talk, mungkin talk itu cukup sering ditemukan di corpora, tapi misalkan beberapa tahun belakangan ini ada kata baru yang muncul, being watched. Apakah model yang kalau kita latih untuk bahasa Inggris akan dapat belajar bahwa being watches itu sebenarnya adalah satu kata yang valid, dan itu menunjukkan misalkan untuk present tense, untuk singular. Alasan lain juga adalah morfologi itu sangat beragam di berbagai bahasa. Jadi misalkan kalau ada Bapak Ibu yang tahu bahasa Spanyol itu punya elemen gender. Jadi bisa tergantung kata benda bisa saja dikasih gender feminin atau maskulin. Kadang-kadang ada beberapa bahasa di mana kata kerja juga punya morfologi marker yang menandakan gender. Bahasa lain contohnya adalah Turkish. Jadi kalau Turkish ini saya akan jelaskan lebih lanjut nanti bahwa proses morfologi untuk membentuk kata itu juga unik. Jadi mereka biasanya punya
kata yang sangat amat panjang karena mereka hanya istilahnya menyambung-nyambung semua morfem menjadi satu kata. Jadi bahkan di Wikipedia itu ada contoh kata terpanjang di bahasa Turki itu terdiri dari 70 karakter. Lalu ada juga Indonesia, jadi ternyata proses reduplikasi itu cukup unik untuk bidang computational linguistic. Jadi ternyata reduplikasi itu belum jarang yang sangat amat jarang yang mengerjakan proses duplikasi karena ternyata cukup kompleks untuk memproses bahasa yang ada reduplikasi karena ini nggak sesering seperti bahasa Indo-European yang lain. Ya, jadi untuk lebih singkatnya saya akan jelaskan sedikit tentang berbagai proses morfologi. Tapi sebagai background, saya sebenarnya nggak ada background linguistik sama sekali, jadi saya baru belajar pas saya PhD. Jadi mungkin kalau ada yang lebih tahu lebih dalam bisa menambahkan. Jadi untuk berbagai bahasa ada klasifikasi bahasa, tapi ini nggak fix. Jadi linguis juga punya bermacam-macam pendapat mengenai klasifikasi bahasa berdasarkan morfologi. Nah ini saya cuma ambil yang paling umum. Jadi ada analytic language. Kalau analytic language itu setiap morfem, ingat morfem tadi adalah contohnya read plus S, jadi masing-masing komponen itu disebut sebagai morfem. Di analytic language itu satu morfem itu biasanya satu kata. Jadi contoh dari bahasa analytic language itu seperti bahasa Vietnam. Ada juga synthetic language. Synthetic language itu adalah bahasa di mana setiap kata itu terdiri dari banyak morfem. Nah, klasifikasi bahasa ini nggak fix, tapi ini lebih seperti spektrum. Jadi contohnya Vietnamese itu paling dekat dengan analitik. Bahasa Inggris agak dekat ke analitik, sementara bahasa Turki yang tadi saya jelaskan yang satu kata bisa sangat amat panjang, itu lebih dekat ke synthetic language. Jadi synthetic language biasanya lebih kompleks proses morfologinya untuk pembentukan kata. Dan Indonesia sebenarnya agak dekat ke Inggris karena kita bahasa Indonesia itu tidak punya tenses, kita nggak punya gender contohnya. Jadi itu ya kita kurang lebih dekat tapi lebih ke analitik. Ada proses lain, jadi ada klasifikasi agglutinative language dan fusional language. Kalau agglutinative language itu ini hubungannya dengan feature per morfem. Jadi kalau agglutinative language, contohnya Turkish, kenapa bahasa ini bisa punya kata yang sangat amat panjang? Karena per morfem itu cuman punya satu feature, dan satu feature itu bisa dianggap sebagai satu arti. Jadi contohnya di sini ada oku r sam, ya saya nggak tahu pronunciation-nya benar nggak. Read, jadi oku artinya adalah read, r itu artinya adalah yang kedua. Jadi ini ada color code-nya. Jadi ini ya mungkin lebih simpelnya kita bisa bandingkan dengan English yang fusional language, di mana S itu bisa merepresentasikan 3 feature sekaligus, jadi third singular present. Sementara untuk Turkish, masing-masing morfem itu punya arti sendiri-sendiri. Jadi paling gampangnya, ingatnya agglutinative language itu feature-nya kayak di glue together. Kalau yang fusional, semua feature diffuse jadi satu morfem. Lalu ada lagi klasifikasi namanya concatenative morphology. Concatenative morphology itu artinya adalah kalau kita membahas mengenai affixation, concatenative itu berarti semua morfemnya digabung, disambung bersama. Jadi contoh bahasa yang punya concatenative morphology ini adalah bahasa Inggris contohnya. Bahasa Jerman juga punya proses yang dinamakan compounding. Jadi ini kayak multi kata dijadikan satu. Jadi contohnya di sini
satu kata sebenarnya bisa jadi satu kalimat di bahasa Inggris. Lalu selain concatenative morphology, kita juga punya non-concatenative morphology. Jadi non-concatenative morphology ini prosesnya nggak sejelas sebelumnya, di mana kita bisa langsung menggabungkan morfem, tapi jadi dia nggak concatenation. Jadi contohnya adalah base modification, tapi ini untuk bahasa Inggris yang irregular. Jadi kita belum jelas bagaimana prosesnya dari drink bisa jadi drang, bisa jadi drang. Contoh kedua prosesnya adalah root and pattern morphology. Jadi ini contohnya adalah untuk Semitic languages kayak Arabic atau Hebrew. Jadi untuk Arabic, mungkin beberapa di sini Bapak Ibu yang lebih familiar. Jadi Arabic biasanya kata dasarnya itu terdiri dari three consonantal root. Jadi konsonan ada 3. Lalu untuk membentuk katanya itu sendiri, kita akan menyisipkan vowel di antara konsonan tersebut untuk membentuk suatu kata. Nah, reduplication yang ada di bahasa Indonesia, di mana kita menduplikat kata, jadi misalkan merah-merah jadi kemerah-merahan, atau anak jadi anak-anak, itu masuk ke proses reduplication. Dan ini juga tidak straightforward bahwa kita langsung menyambungkan merah dengan merah, kayak ada reduplikasi, ada juga kita kasih prefix, kita kasih suffix, dan sebagainya. Oke, jadi itu kayak sedikit tentang morfologi. Jadi paper ini sebenarnya kami belajar gimana caranya sebaiknya untuk merepresent morfologi di model-model NLP. Kenapa ini penting? Karena bahasa-bahasa dengan yang punya morfologi yang cukup kompleks itu biasanya punya problema di mana dia itu biasanya punya data sparsity dan banyak sekali out of vocabulary words problem. Jadi untuk literatur review sebelum neural models, biasanya orang-orang sebelumnya itu mengincorporate morphological analysis. Jadi morphological analysis, ingat itu adalah masing-masing feature dari setiap morfem. Itu mereka menambahkan itu sebagai feature ke dalam model. Nah, untuk neural model, ini sebenarnya udah agak lama, jadi mungkin nggak begitu up to date. Jadi mulai tahun sekitar 2015, jadi ada beberapa peneliti yang mempropos model-model berdasarkan subword units. Jadi subword units ini unitnya itu bukan kata tapi subkata. Jadi contohnya di sini unit kita bisa pakai kata. Ini example-nya kalau saya pakai once, kita juga bisa pakai karakter, di mana kita simply tinggal decompose kata-katanya ke dalam karakter. Kita juga bisa pakai morphs. Jadi morphs itu sebenarnya adalah term yang digunakan untuk morpheme, tapi yang surface level. Jadi karena beberapa contohnya kalau di bahasa Inggris kita punya akhiran S, S untuk noun misalkan, itu bentuk surface formnya bisa jadi IS, bisa jadi S. Nah, bentuk surface formnya ini kita sebut morphs. Lalu ada morphological analysis. Morphological analysis ini adalah benar-benar kayak analisis morfologi dari kata tersebut. Jadi kata dasarnya apa, feature-nya apa. Jadi di paper ini yang kami ingin investigate adalah pertama, bagaimana representasi yang berbeda ini, jadi berdasarkan karakter, berdasarkan morphs, berdasarkan kata, itu berbeda. Kita mau lihat bagaimana perbedaan mereka dalam hal kayak prediction, juga dalam hal memodelkan morfologi. Terus dari semua macam subword unit ini, yang mana yang paling efektif?
untuk memodelkan morfologi. Lalu gimana mereka berinteraksi dengan berbagai macam bahasa dengan morfologi proses yang berbeda. Ya tadi yang saya sebutkan, jadi bagaimana, karena sekitar 3-4 tahun lalu karakter level model lumayan populer, jadi bagaimana mereka sebenarnya memodelkan morfologi dan kita mau mengukur predictive utility-nya compared to word level model. Jadi secara summary, jadi di paper ini kami mengcompare, membandingkan 3 variabel. Jadi yang pertama adalah unit representation-nya. Jadi kita bandingkan karakter n-grams. Jadi ini ada contohnya, morphemes atau morphs, dan morphological analysis. Ini variabel yang pertama. Variabel yang kedua adalah compositional function. Jadi kalau kita sudah bisa memecah kata jadi subword, gimana caranya kita mengkompos subword ini jadi satu vektor yang bisa merepresentasikan kata. Dan variabel yang ketiga adalah morphological typologies dari bahasa-bahasa tersebut. Jadi gimana akurasinya untuk agglutinative language, fusional language, root and pattern morphology, and reduplication. Oke, dan untuk mengetes predictive utility-nya, di sini kita pakai tes yang paling umum, yaitu language model, karena ini yang paling simple untuk mengetes semua subword unit representation. Jadi contohnya di sini kalau kita punya kalimat the dogs are playing, kita di sini eksperimennya masih sederhana, jadi pakai LSTM language model. Jadi pertama kita pecah kata-katanya ke subword unit. Jadi contohnya di sini satu kata kita pecah ke level karakter. Setelah itu kita punya embedding untuk masing-masing karakter. Jadi ini T akan punya satu vektor sendiri, H punya satu vektor sendiri, E punya satu vektor sendiri. Setelah itu kita masukkan mereka ke satu composition function. Nah, composition function ini nanti kita akan compare juga bermacam-macam composition function. Setelah itu keluaran dari composition function ini kita punya word embedding. Nah, word embedding ini yang akan kita masukkan ke LSTM. LSTM ini ya kasarnya mungkin sebagian besar udah familiar, tapi kasarnya ini adalah untuk memproses vektor masukan, tapi juga dia punya input dari state sebelumnya, dan dia punya mekanisme untuk forget sesuatu yang nggak penting untuk prediction. Jadi di sini saya cuma mau menekankan bahwa prediksinya masih di word level model. Jadi kita cuma eksperimen di level input, yaitu di dua ini. Jadi subword unitnya apa, composition functionnya apa, dan bahasanya apa. Untuk dataset, jadi kita pilih 10 bahasa yang ya mudah-mudahan waktu itu cukup diverse. Jadi ini merepresentasikan berbagai macam typologi bahasa, dan eksperimen kita waktu itu masih cukup skala kecil. Jadi kita ambil korpus Wikipedia, di mana kita kayak membatasi korpusnya setiap bahasa itu kurang lebih 1 juta token, kecuali bahasa Turki, Rusia, dan Czech. Karena ini 3 bahasa ini, yang satu Turki kita mau compare sama previous work, terus Russian sama Czech itu kita ambil korpus di mana kita punya morphological analysis. Jadi cuma 2 bahasa ini kita bisa punya morphological analysis. Tapi kurang lebih ya masih 1 million token. Jadi untuk predictive utility-nya kita pakai
language model metric, yaitu Perplexity. Jadi Perplexity ini mengukur kayak surprisal level dari language model. Jadi kalau misalkan surprisal levelnya rendah, berarti kita anggap sentences-nya itu bagus. Jadi language modelnya bisa belajar bahwa kalimat-kalimat yang di-train itu sebagai kalimat natural. Tapi kalau surprisal levelnya tinggi, berarti kalimatnya itu nggak natural. Dan kita ukur Perplexity ini karena kita pakai korpus yang udah ada dari Wikipedia, jadi semakin kecil Perplexity-nya, berarti language modelnya semakin bagus. Nah, ini jadi banyak angka di sini, tapi kurang lebih bisa lihat yang saya bold di sini. Jadi yang dari eksperimen ini yang kami temukan adalah karakter n-gram, terutama karakter trigram, dikompos dengan Bialestia model itu menghasilkan Perplexity yang paling bagus. Dan di kolom terakhir, ini bisa kelihatan nggak ya? Bisa kan ya? Oke, ya, yang di kolom terakhir itu adalah improvement dari word ke karakter model yang paling bagus secara Perplexity. Jadi bisa dilihat di sini kurang lebih yang paling punya improvement paling besar itu sebenarnya kita lihat adalah bahasa-bahasa yang punya morfologi yang cukup kompleks. Jadi contohnya adalah bahasa Ceko, bahasa Rusia, Finnish, Turkish. Jadi bahasa Finnish sama Turkish itu kurang lebih mirip-mirip. Jadi bahasa Finnish juga cukup, kata-katanya cukup panjang. Oh ya, jadi ini pengelompokannya berdasarkan typology. Jadi yang blok pertama itu functional language, tapi bahasa Ceko dan bahasa Rusia itu cukup lebih kompleks, jauh lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Jadi mereka punya case system untuk menandakan yang mana subjek, yang mana objek. Contohnya mereka juga punya gender. Finnish, Turkish ini bahasanya aglutinatif, jadi kata-katanya panjang. Arabic, Hebrew tadi yang root and pattern, Indonesia, Malay punya reduplication. Ya. Oh ya, kalau ada yang mau nanya silakan nanya aja. Ya, lalu masuk ke analisis. Jadi yang pertama kita analisis adalah apakah karakter level model itu mengcapture morfologi untuk predictive utility. Nah, jadi untuk hasil yang sebelumnya, kita ini meng-compare model-model karakter trigram. BPI dan Morfessor adalah support tokenizer, jadi keluarannya itu diharapkan menyerupai morfem, walaupun nggak sempurna. Jadi mereka punya teknik tersendiri, mereka punya algoritma tersendiri untuk tokenize word ke subword. Nah, 4 representasi ini semuanya tidak punya kayak semacam gold morphology, yaitu morphological analysis. Jadi kita mau mengukur gimana caranya unsupervised representation dari karakter-karakter trigram atau unsupervised BPI Morfessor yang mau mengapproximate morpheme itu dibandingkan dengan morphological analysis. Jadi untuk mengcompare tersebut, ya di paper ini kami juga membandingkan, jadi ini ada yang abu-abu, yang paling kiri adalah karakter model, yang tengah karakter trigram, yang terakhir adalah morphological analysis. Jadi hipotesisnya adalah kalau misalkan karakter level model itu bisa memodelkan morfologi, harusnya perplexity-nya sama dengan morphological analysis. Tapi yang kami temukan adalah kalau kita pakai representasi dari morphological analysis, kita dapat perplexity yang lebih baik. Lalu analisis selanjutnya adalah gimana kalau kita train dengan data yang lebih banyak. Jadi tadinya kita train dengan cuma 1 juta token, gimana kalau kita increase jumlah tokennya sampai dengan 10 juta token. Sementara morphological analysisnya kita keep 1 million. Jadi yang kita temukan tetap bahwa kalau kita menggunakan morphological analysis, itu hasil perplexity-nya lebih baik. Ya,
Lalu eksperimen yang terakhir, ini targeted perplexity. Jadi kami juga waktu itu diskusi kalau kita mengukur ini dengan language model, kesulitannya adalah tidak semua kata-kata di korpus itu sebenarnya punya morphological analysis. Jadi contohnya kalau kita punya kata-kata seperti ya kayak the and they, mungkin kan kata-kata tersebut tidak perlu morphological analysis. Jadi mungkin hasil perplexity secara keseluruhan korpus itu tidak merepresentasikan gimana efek kita memodelkan morfologi di level subword. Nah, jadi ini kami melakukan analisis lanjut. Jadi gimana kalau kita spesifik target ke kata-kata yang harusnya direpresentasikan lebih baik dengan memodelkan melalui subword. Jadi idenya di sini adalah kita menganalisis perplexities dari ketika kata-kata yang di-inflect atau yang punya morphological analysis itu kata-kata yang paling recent. Jadi karena kita pakai LSTM, kita harapkan bahwa efek yang paling barusan diproses katanya itu bakal bakal punya efek ke ke prediksi kata selanjutnya. Jadi contohnya di sini kalau kita pakai kata kerja, the sushi is great and they have a great selection. Jadi is, have sama selection itu adalah either verb atau noun yang punya morphological analysis. Jadi kalau kita bisa memodelkan mereka, harusnya prediksi kata selanjutnya karena kita pakai language model, harusnya itu lebih baik. Jadi kita di sini analisis, kita cuman menfilter perplexity dari kata-kata setelah kata-kata yang punya morphological analysis. Dan karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena untuk korpora kita cuma punya akses ke bahasa Ceko dan Rusia yang punya anotasi morphological analysis, jadi eksperimen ini kita cuma bisa lakukan di bahasa Ceko dan bahasa Rusia. Jadi ini analisisnya. Kita bandingkan word character trigrams, BPE, dan morphological analysis. Lagi-lagi kita lihat bahwa perplexity untuk terutama verb dan nouns itu sekarang perbedaannya jauh lebih besar daripada kalau kita lihat korpus secara keseluruhan. Kita juga breakdown analisisnya dari semua kata, itu yang paling kiri, yang tengah itu yang kata-kata yang paling frequent, dan kata-kata yang paling jarang. Jadi kata-kata yang paling jarang ini kita pakai kata-kata yang kalau tidak salah yang frekuensinya itu kurang dari 10 di training data. Jadi bisa dilihat di sini untuk kata-kata yang sangat jarang itu yang paling terlihat dampaknya. Jadi untuk word level perplexity-nya 99,4, kalau kita pakai morphological analysis perplexity-nya bisa turun sampai 61,8. Lalu di sini kita juga lihat perbedaannya lebih jauh antara word dan karakter trigram atau BPE subword unit. Ini analisis yang terakhir. Jadi terakhir kita lakukan nearest neighbors pakai cosine similarity dari embeddingnya. Breakdown lagi berdasarkan frequent kata-kata yang jarang dan OOV sekarang. Lalu kita bandingkan ada yang lebih detail di paper, tapi di sini saya presentasikan word level sama karakter level yang paling bagus. Jadi untuk frequent words, sebenarnya word level model itu sudah cukup bagus. Jadi ini kalau ada yang familiar dengan model-model word to fact atau GLOF, ya mereka pakai word analogi dan biasanya contohnya menggunakan kata-kata yang sering ditemui di korpus. Jadi bisa dilihat bahwa mereka ini modelnya udah cukup bagus kalau kita representasikan dengan word level. Ketika kita representasikan dengan untuk kata-kata yang jarang, kita lihat di sini untuk word level kata-kata yang paling dekat itu sama sekali istilahnya nggak terkait sama sekali. Tapi untuk karakter level, at least kita observe bahwa mereka itu bisa menangkap pattern dari prefix dan suffixnya. Jadi untuk unconditional, hydroplane itu depannya ada high semua. Dan ini kalau nggak salah kami pakai ByLSTM untuk
karakter levelnya. Jadi kami hipotesisnya mungkin karena Bialestiam dia dua arah, forward backward, mungkin efeknya paling besar di kedua ujung. Jadi mereka bisa menangkap prefix dan suffix. Dan untuk OOV, ya tentu saja ini keuntungan yang paling besar dari karakter level model. Kalau word level model kita nggak bisa merepresentasikan OOV sama sekali. Tapi kalau karakter level model kita bisa at least punya memodelkan prefix dan suffix. Dan kalau misalkan dulu kayak ada beberapa yang bilang karakter level model lebih bagus untuk post tagging sebelumnya dan sebagainya. Ya kami sih memperkirakannya at least kalau misalkan model-model ini bisa memodelkan awalan dan akhiran ini biasanya lumayan informatif tentang post tag suatu kata. Jadi misalkan uploading, walaupun kita punya katanya tidak terkait, katakan upgrading, at least jenis katanya atau kelas katanya akan masih lumayan sama dibandingkan dengan merepresentasikan kata dengan unknown factor. Ya, jadi untuk summary, jadi di paper ini kami penemuannya adalah takeaway-nya adalah karakter level model itu efektif di semua typological diverse languages. Terutama kami lihat improvementnya itu di bahasa-bahasa yang punya complex morphological process. Berdasarkan kualitatif analisis, kami juga lihat bahwa sepertinya karakter level model ini bagus karena mereka bisa belajar regularities yang konsisten dengan morfologi, yaitu dari segi afiksnya. Tapi kami juga menemukan bahwa dibandingkan dengan model yang diberikan input morphological analysis, support unit models ini masih kurang dalam hal akurasi, at least di task language model ini. Ya, jadi kalau ada yang tertarik, ini saya sebenarnya kerjaan PhD saya fokusnya ke morfologi, cuman kerjaan selanjutnya ya sayang sekali saya nggak memakai bahasa Indonesia karena korpus yang ada morphological analisisnya masih kurang sekali untuk yang kerjaan selanjutnya. Tapi kalau ada yang tertarik untuk lihat tentang karakter level model, support unit model, silakan dilihat. Lalu saya mau bahas sedikit, jadi ini kerjanya sebenarnya udah paper dari tahun 2017, dan sekarang support unit modelnya udah jauh berbeda. Jadi at least untuk task-task NLP yang cukup populer kayak seperti natural language understanding, di mana tasknya itu lebih sulit, kayaknya sekarang yang paling populer adalah pakai model seperti transformer, seperti BERT, Roberta, dan sebagainya. Ya, jadi saya cuma mau review aja. Jadi sepertinya sih saya lihat ya 3 ini yang sekarang paling sering dipakai. At least sekarang lebih mudah aksesnya dengan interface dari Hugging Face. Jadi BPE tadinya itu asalnya digunakan untuk machine translation. Kayaknya sekarang masih sering dipakai. Jadi dia itu memodelkan support unit sedemikian sehingga mirip dengan morfem. Jadi caranya itu adalah dia pertama memecah kata jadi karakter. Setelah itu dia lihat pasangan karakter mana yang paling frequent di data, dan berdasarkan frekuensi itu mereka bakal merge 2 karakter tersebut jadi satu subword, dan seterusnya sampai threshold yang kita tentukan. Nah, word piece dan sentence piece, jadi word piece ini digunakan di BERT. Jadi kalau nggak salah sih pertama kali diperkenalkan di BERT model. Nah, modelnya ini sama dengan BPE, tapi dia juga memperhitungkan
likelihood dari ketika kita merge dua karakter atau dua subword token jadi satu subword, likelihoodnya tinggi atau tidak. Lalu yang lebih bagus yang sekarang seperti paling sering dipakai adalah sentence piece. Sentence piece ini autornya ini sama dengan yang mempropose word piece, dan dia kalau tidak salah dia pakai language agnostic tokenization. Jadi ini cukup efektif untuk bahasa-bahasa yang tidak bisa di split berdasarkan spasi. Ya, jadi kalau ada yang tertarik bisa dilihat-lihat, sepertinya semuanya ada di Hugging Face. Tapi ya pertanyaannya apakah mereka memodelkan morfologi atau tidak, itu masih satu research question tersendiri. Seperti ini slide terakhir saya. Jadi saya juga ingin mendiskusikan sedikit tentang morfologi untuk bahasa Indonesia. Jadi saat saya mengerjakan PhD saya, sebenarnya banyak sekali yang diskusi karena supervisor saya juga tertarik untuk meriset tentang Indonesian morphology, terutama untuk reduplication process karena tidak banyak yang melakukan. Tapi mungkin ini adalah poin-poin yang masih istilahnya tanda tanya bagaimana kita bisa memodelkan dengan lebih baik. Pertama adalah perbedaan antara inflectional dan derivational morphology. Jadi ada bahasa-bahasa di mana perbedaan ini cukup jelas. Jadi seperti bahasa Inggris, inflectional itu biasanya di nouns dan verbs. Jadi inflectional itu kita biasanya menambahkan prefix atau suffix, tapi kelas katanya itu tidak akan berubah. Jadi kelas katanya tidak akan berubah dan kurang lebih artinya tidak akan berbeda jauh. Nah, derivational morphology itu kita penambahkan afiks, kelas katanya bisa berubah. Jadi misalkan dari kata benda tiba-tiba jadi kata sifat. Seperti atau kata kerja jadi kata sifat. Ya, misalkan love jadi lovely, itu kan artinya kan berbedanya cukup jauh dibandingkan dengan love sama loves. Nah, untuk bahasa Indonesia, ya saya masih memikirkan, jadi ini juga open untuk diskusi. Morfologi bahasa Indonesia ini cukup lebih, menurut saya lebih tidak clear perbedaan inflectional dan derivational morphology, dan tidak cukup jelas apakah sebaiknya kita memodelkan dengan subword unit atau dengan karakter. Karena contohnya mungkin kita punya kata-kata yang jelas seperti memakan dan dimakan, tapi untuk kata-kata lain seperti dengar, kita bisa menambahkan pendengar, pendengaran, memperdengarkan, dan saya nggak begitu ingat contohnya, tapi sepertinya waktu itu saya lihat nggak semua kata-kata itu bisa diberikan imbuhan memper, walaupun jenis katanya kurang lebih sama. Atau misalkan kita bisa menambahkan memper, tapi agak aneh kalau kita tambahkan kan, ya seperti itu. Lalu yang kedua adalah reduplication. Nah, untuk reduplication juga ini agak tricky, jadi sepertinya sebagian besar paper, termasuk paper ini, lebih melihat ke arah yang paling sering, bahwa kita biasanya menduplikasi kata untuk menunjukkan bahwa itu bentuknya untuk plural. Padahal reduplikasi di bahasa Indonesia itu lebih, ya istilahnya lebih kaya, karena banyak hal yang sebenarnya bukan sekedar mengubah satu bentuk kata jadi bentuk plural. Contohnya duduk-duduk, ya itu ya artinya masih ya ambigu, itu jelas-jelas bukan plural. Mungkin duduk adalah kata kerja, ya tapi ya artinya berbeda. Dan kalau kita bandingkan duduk-duduk dan makan-makan, mereka juga punya arti yang berbeda. Lalu kita punya kata yang kita duplikasi, lalu kita tambahkan imbuhan awalan dan akhiran. Kita juga punya buah-buahan atau sayur-mayur, di mana itu juga termasuk reduplikasi. Dan masih belum terlalu jelas gimana kita harusnya memodelkan kata-kata ini supaya kita bisa merepresentasikan kata dengan lebih baik.
Ya, lalu ada lagi standardized morphological annotations. Jadi ada effort dari beberapa researcher yang tertarik di morfologi. Jadi waktu itu ada ketertarikan untuk, jadi Unimorph ini adalah satu dataset di mana itu terdiri dari banyak sekali bahasa dan mereka punya list kata dan morphological annotations untuk setiap kata. Dan ini masih terus dikembangkan dan ya saya ada yang menghubungi saya untuk bahasa Indonesia, tapi waktu itu saya belum melihat ada satu resource yang bisa digunakan dan belum ada ya panduan jelas kayak anotasi morfologi untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang tahu bisa di-share. Ya, jadi ya yang terakhir mungkin ya ini masih research yang masih sangat dini sekali untuk morfologi. Jadi untuk bahasa Indonesia kita juga masih belum tahu gimana kalau kita memodelkan morfologi di bahasa Indonesia, efeknya untuk tas-tas lain yang mungkin lebih abstrak seperti summarization atau paraphrasing, gimana dampaknya ke tas-tas tersebut kalau kita bisa memodelkan morfologi dengan lebih baik. Ya, ini kolaborator saya, yang paling kiri ada supervisor saya. Ya, kayak sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Clara untuk presentasinya. Sangat menarik. Kita bisa mulai dari list pertanyaan dulu dari participants. Saya udah share link yang ada di chat, lalu sudah ada beberapa pertanyaan. Kita bisa go through pertanyaannya, atau Clara juga bisa buka linknya. Ya? Ini saya share lagi apa gimana ya? Apa ya, slide-nya? Ya. Oh ya, kalau misalnya ada PDF-nya boleh sih di-share di sini juga. Oke. Link to PDF. Oke. Iya, mungkin habis ini kali ya. Iya, boleh. Kayak terakhir nggak apa-apa deh. Kita paling start QA-nya. Iya. Oke, QA-nya ada beberapa pertanyaan. Saya coba pilih yang dari paling atas. Ini dari anonymous, kita nggak tahu siapa. Apakah hipotesis kalau morfologinya sama, semantiknya juga dekat? Misalnya di tabel results untuk unconditional UN plus AL. Mungkin bisa kita buka tabel results ya. Ini, yang ini? UN plus AL. UN plus L. Itu yang bagian, ya saya juga harus skip. Mungkin di bagian iris neighbor kali. Oh, oke. Iya. Iya, bisa diulang pertanyaannya, sorry. Oh, oke. Apakah hipotesisnya kalau morfologinya sama, semantiknya juga dekat? Oh, kalau misalnya morfologinya sama, apakah semantiknya juga close to each other gitu? Khususnya untuk tabel yang ada UN sama EL. Kayaknya maksudnya ini prefix. Oh, ini ya. Prefix UN sama postfix AL ya? Iya. Iya, jadi itu juga pertanyaan yang kami juga belum jelas untuk menjawabnya sih. Cuman sepertinya sih untuk banyak riset atau paper-paper lain yang mengerjakan tentang ini, at least mereka menganggap bahwa kalau katanya itu adalah inflected forms, jadi cuma ditambahin prefix atau affix, tapi dia nggak mengubah kelas katanya, harusnya secara meaning itu masih dekat dibandingkan dengan kalau kita ubah katanya kayak derivational process, itu berarti kayak katanya berubah arti sama sekali jauh. Jadi biasanya itu dianggapnya mungkin secara meaning, secara vector similarity harusnya nggak sedekat dengan kata-kata dari yang terbentuk dari inflectional process. Kira-kira menjawab nggak? Ya, kira-kira yang tadi tanya menjawab nggak ya? Kalau ada mau bertanya lebih, mungkin bisa sampaikan langsung. Kalau nggak, kita bisa go to next question kali ya.
Oke, pokoknya kita lanjut aja ke question berikutnya. Ini dari Ibu Ayu Purwaryanti. Ibu Ayu, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa BPI lebih bagus untuk bahasa Indonesia, padahal untuk bahasa lain lebih bagus karakter trigram? Mungkin ini dulu ya dijawab. Iya. Jadi untuk yang ini, ya jadi untuk yang ini kami juga kurang tahu. Jadi tapi untuk riset-riset yang follow up setelah ini tuh kami baru tahu sepertinya kalau kita mau menggunakan BPI lebih baik itu kalau korpusnya cukup besar. Karena BPI itu intinya kan kita harus belajar, intinya kalau kita bandingkan BPI dengan karakter level model itu secara vocabulary mungkin jauh lebih kecil daripada BPI. Kayak BPI kita bisa set misalkan size vocabulary-nya 50.000 token, tapi kalau karakter misalkan itu cuma 26 karakter tambah digit, katakanlah, mungkin itu kayak kurang dari 100 token. Dan untuk belajar embeddings dengan size token yang lebih banyak, mungkin korpusnya butuh yang lebih besar. Tapi untuk kasus khusus ini di mana kita fixkan training datanya sama sekitar 1 million token, ya kami belum lihat spesifik untuk bahasa Indonesia kenapa BPI lebih bagus daripada daripada karakter trigrams. Tapi kalau nggak salah ingat, saya sempat ngecek untuk proses duplikasinya, sepertinya BPI cukup bagus untuk memisahkan reduplication word di bahasa Indonesia. Ya, apakah Bu Ayu terjawab? Saya juga penasaran sih, apa karena variasi BP-nya juga ada ngecek nggak ya, kayak misalnya variasi, maksudnya berapa jenis BPI mungkin berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain, sehingga mungkin lebih bagus di trigram daripada BPI. Iya, ya sepertinya sih masalahnya kebanyakan riset-riset ini kayak nggak spesifik ke satu bahasa, jadi belum ada kayak analisis yang mendetil kayak kapan BP itu bagus kayak untuk bahasa yang jenis apa, misalkan apakah dia lebih bagus untuk bahasa yang agglutinatif atau yang fusional, sepertinya sih belum ada yang ke arah situ. Oke. Ada pertanyaan kedua dari Ibu Ayu, kenapa ya support unit terbaik antara bahasa Indonesia itu beda dengan Malaysia? Kenapa bahasa Indonesia sama Malaysia itu beda gitu yang support unit terbaiknya? Mungkin ini mirip-mirip yang sebelumnya ya, tapi nggak tahu. Kira-kira ada nggak ya finding-nya ya yang sebelumnya pernah coba dikerjain? Sepertinya sih secara finding kami nggak lihat yang berbeda jauh ya antara Indonesia dan Malay, karena kalau kita lihat agregatnya Indonesia dan Malay itu secara improvement itu lumayan mirip. Masalah magnitude-nya perplexity mungkin karena korpusnya berbeda sih Indonesia dan Malaysia. Mungkin bakal lebih jelas kalau kita pakai misalkan parallel korpus. Kalau mau benar-benar perplexity-nya dekat. Jadi ada efek juga mungkin domain dari, walaupun kita sama-sama pakai Wikipedia, mungkin overlapping artikelnya mungkin agak berbeda. Jadi ya mungkin itu bisa juga jadi satu faktor sih. I see. Kayaknya kalau misalnya dicek baik-baik, memang kalau misalnya korpusnya beda juga agak susah ya membandingkan ya. Yeah. Satu bahasa ke bahasa lain. Yeah. Oke. Kita ada pertanyaan lain dari Samuel, saudara Samuel. Pertanyaan pertama, ini ada 2 pertanyaan. Saya coba yang pertama dulu. Apakah ada perbandingan nearest neighbor dengan subword? Ini maksudnya bagaimana ya, perbandingan nearest neighbor dengan subword? Iya, maksudnya bagaimana ya? Samuel, halo. Ini maksudnya yang tadi ada nearest neighbor similarity with cosine similarity untuk word dan karakter level. Yeah. Nah, ada nggak ya yang kayak gini tapi dari support gitu dibentuknya? Support level. Support ya? Iya. Kayaknya belum ada sih, setahu saya. Oh, oke.
Sebenarnya kayaknya itu menarik sih karena sekarang kan banyak banget yang pakai support. Jadi Ya. ingin Jadi dilihat gitu. ya salah satu perbedaannya juga adalah pas ya ini kan 2017 ya, pas tahun 2017 itu masih representasinya komposisional kan. Jadi dari support unit mereka kompos dulu ke Word baru jadiin input ke model. Tapi sekarang kan modelnya banyak kan langsung dari support level langsung ke model. Jadi nggak komposisional lagi sih. Tapi mungkin menarik untuk dicari tahu. Oke. Tapi belum ada related works yang mungkin kayak yang lebih recent terkait tentang itu ya, yang Clara tahu gitu. Setahu saya sih belum ada ya. Oh oke. Siap. Ya. Oke. Ada pertanyaan kedua juga ya. Apakah ada analisa lanjutan dengan support unit lain, misalnya sentence piece dengan BPE atau Unigram LM? Kayaknya ini udah menuju yang baru. Ya, Maksudnya, ya sejujurnya yang baru saya nggak begitu up to date sih. Cuman ya jadi yang agak tricky-nya itu sekarang susah untuk mengcompare. Ya mungkin kalau kita mau membandingkan support embedding kayak analisis nearest neighbor mungkin masih bisa. Cuman kalau kita mau compare benar-benar seperti ini tapi di model yang baru itu compute-nya kan sangat amat ekspensif ya. Jadi kayak ini kan ya masih bisa lah kita train model LSTM language model untuk setiap model. Cuman kalau untuk ngetrain kayak BERT model dari awal dengan korpus yang sangat besar itu kan agak mahal ya komputasinya. Jadi agak susah juga sih melakukan perbandingannya. Dan yang kedua ya jadi kayaknya sih sekarang nggak ada atau misalkan yang pakai karakter level model mungkin masih udah ya tas-tas yang besar udah nggak pakai karakter level model karena kayaknya udah digabungin sama sentence piece sih. Yang masih pakai pure karakter model kayaknya sih mungkin tas-tas macam ya yang spesifik untuk morfologi masih pakai karakter level model. Ya dan alasan yang lain kenapa BPE atau sentence piece atau word piece itu lebih populer digunakan sekarang adalah karena ya itu sih pertama komposisionalnya udah dihilangkan jadi nggak ada lagi dari karakter ke kata level baru masuk ke model input. Alasan yang kedua adalah karena itu mungkin support embedding itu lebih bisa belajar suatu istilahnya meaning daripada karakter level karena kita nggak kompos lagi ke Word. Oke, sudah menjawab, Saudara Samuel? Iya. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya mengenai perbandingannya, maksudnya fair atau tidak fair kalau misalnya untuk eksperimen ada data yang ditambah versus data gold morph analysis, ada yang pakai 10 million, ada yang 1 million tokens. Ini sebenarnya kayak untuk eksperimen mungkin nggak terlalu fair ya. Ini kita cuma mau lihat efek dari data size sih kalau kita train lebih banyak, apakah perplexity-nya bisa menyamai perplexity-nya si morphological analysis dengan 1 million token. Jadi hipotesisnya kenapa? Sorry, bisa lanjutkan. Ya. Ya, jadi cuman mau lihat sih mungkin apakah kita kurang training data, jadi morphological analysis lebih bagus hasilnya. Jadi kita coba sampai 10 million token, ya tapi hasilnya masih lebih bagus morphological analysis. I see. Yeah. Ini semacam ablation study gitu bukan ya? Kita bandingin. Lebih ke analisis sih. Lebih ke analisis. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang lebih related ke research, sama ada yang lebih, maksudnya lebih pribadi pertanyaan. Kayak mungkin kita bisa ngomong yang dari presentasi, lebih ke presentasinya.
Dari segi tipologi, biasanya bahasa Indonesia atau Malay dikelompokkan sama dengan Turki karena sama-sama aglutinatif. Jadi ada statement ini. Kenapa hasilnya lebih bertolak, hasilnya tuh bertolak belakang. Jadi tidak sesuai gitu loh, karena walaupun dia dalam satu family, karena sama-sama menggunakan aglutinatif. Jadi sekali lagi kayak klasifikasi aglutinatif dan fusional itu juga nggak fix ya. Jadi bahasa itu kita nggak bisa bilang bahwa bahasa ini adalah agglutinative language, tapi di sini kami klasifikasinya berdasarkan proses yang paling dominan. Jadi contohnya Indonesia itu kita punya juga kan concatenative morphology, kayak kita concat me sama makan, di sama makan, tapi kita juga punya proses reduplication di mana kita duplikasi kata. Jadi di sini ya untuk pertanyaan mengenai sisi aglutinatif bahasa Indonesia, walaupun kita aglutinatif, sepertinya sih kita masih jauh lebih simpel daripada bahasa-bahasa seperti Turki dan Finnish. Karena bahasa Turki itu ya jadi pertama satu morfem itu satu arti, dan satu kata bisa punya ratusan morfem, jadi satu kata bisa panjang sekali. Biasanya teks mereka itu panjang-panjang. Sementara kita mungkin yang paling panjang kalau kita tambahkan memper, lalu ditambahkan akhiran kan. Ya, jadi ya mungkin satu kata katakan 10-20 karakter maksimum mungkin ya. Tapi kalau bahasa Turki itu kayaknya ya sangat-sangat amat panjang kata-katanya. Mereka juga punya proses vowel harmoni. Jadi kalau misalkan satu morfem digabung dengan morfem yang lain, kayak bentuknya akan berubah. Kayak mungkin itu mirip-mirip dengan awalan menasal dan penasal di bahasa Indonesia, tapi mereka punya yang lebih kompleks sistemnya. Bahasa Finnish juga lebih kompleks. Ya kayaknya Finnish dan Turkish ini kayak udah terkenal lumayan kompleks secara aglutinatif prosesnya sih, sama ya Hungaria ya kalau nggak salah. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Masih ada beberapa pertanyaan. Saya coba, kalau ada pertanyaan yang sama, saya coba tanyakan sekali ya. Jadi nggak berkali-kali. Dari semua jenis morfologi yang tadi sudah disebutkan, yang mana yang paling sulit bagi sistem NLP sekarang untuk diproses? Untuk sistem NLP yang sekarang, jadi ini juga yang paling susah sih sampai saat ini masih bahasa-bahasa yang morfologinya lumayan kompleks ya. Jadi biasanya yang digunakan sebagai studi kasus itu bahasa Ceko, bahasa Rusia, bahasa Turki. Bahasa seperti ya Arabik, Hebrew juga jadi kasus karena itu sangat kompleks. Contohnya, ya mungkin saya bisa jelasin di sini. Jadi hasil bahasa Jepang, contohnya di sini, kami nih sama sekali nggak ada clue kenapa hasilnya aneh sejujurnya. Tapi pas kami lihat korpusnya itu bahasa Jepang itu apa sih istilahnya, skripnya ya, yang ada kanji, kata-kata, katakana, hiragana. Oh iya, campur-campur gitu bukan? Iya, campur-campur. Lalu mereka juga ya mungkin nggak masuk akal kita memodelkan pakai karakter, karena mungkin per karakter itu bisa aja satu silabel atau satu suku, atau itu satu ya bukan karakter tapi mungkin suku kata atau sebagainya. Dan ketika digabung dengan karakter yang lain mungkin artinya berbeda jauh. Jadi ya kami juga kesulitan analisis yang di sana. Jadi kami nggak bisa analisis sejauh, jadi kami cuma bisa analisis sejauh perplexity. Bahasa Arabik ini juga punya lumayan tricky analisisnya, karena kami tadinya ingin menganalisis masalah root and pattern atau templatic morfologinya Arabik, tapi ternyata sebagian besar korpus, termasuk yang kami pakai Wikipedia ini, itu unvocalized. Jadi korpusnya itu vowelnya udah nggak ada. Tapi kalau misalkan Arabic native speaker itu bisa menebak vowelnya itu apa dari mungkin konteksnya. Tapi karena
korpusnya unfocalized, pas kita proses pakai karakter level model, itu jadi tricky. Jadi kita nggak tahu, mungkin ini sebenarnya yang dimodelkan cuman concatenation morphology-nya Arabic, karena mereka juga nggak, ya prosesnya kan kayaknya satu kata mungkin bisa punya 100 kata lain dari satu kata dasar, dan 3 konsonan itu bisa digabungkan dengan konsonan yang lain. Jadi ada proses konkatenatif juga di sana. Iya sih, sepertinya Hebrew juga mirip-mirip dengan Arabic karena mereka satu language family. Iya, iya sih, ada beberapa bahasa yang vowel-nya nggak ada. Iya. Dan ada ngaruh juga nggak? Mungkin saya mau follow up. Saya ada pertanyaan. Ada pengaruh juga nggak ya kalau misalnya bahasa tertentu kan kadang-kadang ada dialek. Misalnya bahasa Indonesia banyak dialek atau banyak style yang berbeda-beda. Itu ada mempengaruhi perplexity performance. Maksudnya ada nggak ya analisis untuk sampai segitu gitu, sampai untuk dari segi style, dari segi dialek, dari jenis kata yang dipilih mungkin juga berbeda satu sama lain. Saya nggak terlalu tahu sih ke arah sana, tapi yang saya tahu ada 1 atau 2 mungkin kayak mereka pakai karakter level model. Pertama ada yang pakai untuk task semantic role labeling di bahasa Turki, itu ya itu teman saya juga yang ngerjain. Jadi dia menemukan bahwa pakai karakter level model lebih baik daripada word level model. Terus banyak juga ya ada juga yang mengerjakan pakai karakter level model untuk kayak mungkin Twitter data, saya lupa persis tasnya apa. Itu kayaknya sih juga bekerja sih. Jadi intinya sih sepertinya tergantung korpusnya sih. Karena kan kita pasti butuh ngelatih modelnya kan dengan korpus itu kan. Benar-benar. Iya. Oke, tapi kayaknya sepertinya sekarang semua udah pakai karakter slash subword model. Iya. Iya sih, sekarang sudah beralih ke arah yang unitnya lebih kecil. Iya. Sip. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Arif Wijaksana. Apakah Morphesor itu language independent? Apa ada standard word embedding yaitu unit word level yang dipakai? Jadi yang pertama paling tentang Morphesor ya. Morphesor itu language independent atau tidak? Oke. Jadi kalau Morphesor itu setahu saya itu pertama di-develop untuk bahasa Finnish kalau nggak salah. Jadi mereka mungkin fokusnya dulu untuk bahasa seperti agglutinative language atau concatenative language. Tapi tools-nya itu open source juga tools-nya, jadi itu bisa digunakan untuk kayak train. Jadi tinggal masukin korpusnya yang mau kita train apa, terus kita bisa belajar kayak segmentation modelnya. Nanti pakai segmentation modelnya itu dengan korpus baru kita bisa segmen modelnya ke segmen korpusnya ke support unit sih. Jadi makanya kami bisa bandingkan itu karena itu toolsnya bisa langsung dipakai sih. Sama juga dengan BPI. Jadi kalau tertarik mau bandingkan BPI dan Morphesor, ya. Ini ada pertanyaan kedua, apa standard word embedding yang dipakai? Saya nggak yakin dengan pertanyaannya. Mungkin Pak Arif atau mungkin Clara kalau bisa menjawab, atau nggak Pak Arif mungkin bisa klarifikasi dulu. Ya, terima kasih. Di situ kan ada word level. Iya. Nah, di word level itu kemudian disebut juga di analisis menggunakan standar word embedding. Nah, di word level itu representasinya bagaimana? Ya. Jadi kami nggak pakai pre-trained word embedding sama sekali karena idenya yang pertama kita mau compare, jadi kita nggak, istilahnya kita mau kalau bisa korpusnya itu mirip, jadi nggak, kalau pre-trained word embedding kan udah dilatih dengan korpus yang sangat besar. Jadi untuk word level intinya sih di bagian bawah ini yang 3 di skip. Jadi kita langsung punya
word, terus kita represent setiap word jadi satu vektor, terus kita masukin ke LSTM language model ya. Kalau vektor untuk word bentuknya atau representasinya bagaimana? Bentuknya maksudnya gimana ya Pak? Representasi untuk the misalkan, word representation-nya kalau misalkan nggak pakai di subword unit dan compositional function ini nggak ada kan langsung di word representation-nya. Iya, jadi kita train dari random initialization gitu parameternya. Jadi misalkan korpusnya punya vocabulary katakan 100.000 kata unik, berarti kita punya 100.000 vektor. Setiap kata direpresentasikan pakai satu vektor. Kita pertama initialize secara random, habis itu kita train pakai language modelnya. Terus ini train dari awal gitu ya? Iya. Pak Arif lagi mana? Sudah terjawab? Ya mungkin sebagian. Oh sebagian. Atau mungkin kita bisa lanjut dulu atau boleh. Kalau ada pertanyaan lagi bisa. Oh ya, saya ada follow up juga satu lagi. Kalau misalnya ini kan bahasanya tidak semuanya Romanized. Maksudnya tidak semuanya dalam alfabet letter yang pakai bahasa Latin. Ini memang karakternya di keep as it is atau memang di Romanize dulu jadi alfabet? Oh enggak kita keep as it is. Soalnya kalau kita convert lagi kayak mungkin bakal introduce noise atau sesuatu gitu. I see. Oke, kita coba lanjut. Pada kasus seperti apa perbedaan antara inflectional dan derivational morph berpengaruh dalam modeling morphology? Jadi pertanyaannya, perbedaannya antara inflectional sama derivational morphology. Itu dampaknya bagaimana mempengaruhi saat modeling morphology? Jadi pertanyaannya dampak inflectional sama derivational morphology. Jadi sebenarnya kan kita biasanya memodelkan itu, misalkan kita belajar embeddingnya itu dari suatu task kan. Nah, jadi misalkan language modeling di kasus ini. Nah, inflectional morphology itu kan biasanya tidak mengubah kelas kata. Jadi misalkan itu kata kerja, itu akan selalu kata kerja. Misalkan kalau saya bilang, mungkin kalau bahasa Indonesia agak berbeda sih. Kalau misalkan bahasa Inggris, kayak write, writes, atau wrote, itu biasanya akan ada di posisi yang sama. Jadi secara kontekstual, konteksnya itu bakal mirip. Jadi untuk inflectional morphology, biasanya kita expect bahwa embedding mereka itu bakal dekat karena mereka share arti kata dasarnya itu sama. Sementara untuk derivational morphology, itu biasanya proses tersebut tuh bisa mengubah, jadi nggak selalu mengubah, tapi bisa mengubah kelas katanya. Dari kata kerja, jadi kata sifat atau kata benda, ya, dan kombinasi dari semuanya itu, makanya di sana posisi kata tersebut di kalimat akan bisa berbeda. Jadi bayangkan kalau misalkan, saya nggak begitu bagus untuk cari contoh, tapi ya kalau kata kelas katanya berubah, kemungkinan besar posisi kata tersebut di kalimat pasti beda. Jadi konteksnya beda. Jadi untuk kata-kata yang dihasilkan dari derivational process, biasanya kita ekspektasinya embedding saya itu nggak bakal sedekat dibandingkan dengan kata-kata yang dihasilkan dari inflectional process. Oke. Ini ada last question. Ini tentang modeling. Pertanyaannya itu mengenai model terbaik yang bisa dipakai untuk memproses morfologi, khususnya pakai LSTM. Itu yang sekarang state of the art-nya seperti apa? Lalu ada kasus nggak di mana simple RNN lebih baik dibandingkan LSTM? Jadi ini pertanyaannya masih RNN based model. Kira-kira yang paling bagus tuh
lebih ke LSTM atau RNN dan kasus seperti apa? Ini kayaknya benar-benar mungkin tahu ya case by case. Tapi coba mungkin Clara bisa bantu jawab. Jadi kalau kita nggak ngomongin kayak model-model yang macam model besar kayak Transformer, itu sih setahu saya yang paling banyak sering digunakan itu antara karakter by LSTM atau karakter CNN. Jadi intinya kita punya karakter kayak kita prosesnya compositional functionnya itu antara by LSTM, terus jadi by LSTM kan dua arah ya. Kita concatenate hidden state terakhir dari backward-nya, hidden state terakhir dari forward-nya, terus itu dijadikan word embedding. Terus yang lain yang populer adalah karakter level, habis itu composition function-nya itu adalah CNN. Jadi antara dua ini sih kayaknya nggak ada yang satu jelas lebih bagus daripada yang lain, jadi kayaknya dua-duanya sama-sama dipakai secara umum sih. Misalkan untuk model yang pasti pakai kayak encodernya masih by LSTM. Untuk RNN sih setahu saya kayaknya udah jarang ya mungkin. Tapi masih tergantung tasnya sih. Ada juga tas, contohnya morphological reinflection. Jadi itu tasnya diberikan kata dasar dan diberikan morphological analysis kayak prediksi bentuk kata yang diinflect-nya. Jadi misalkan makan, misalkan makan sama bentuk pasif gitu ya inputnya, nanti outputnya jadi dimakan gitu. Jadi untuk tas itu sepertinya sih model yang sekarang baru mengarah ke model yang besar, tapi banyak yang masih memakai kayak encoder decoder, tapi masih LSTM encoder sama LSTM decoder. Kayaknya ada juga yang pakai pointer network, saya nggak begitu tahu. Tapi intinya kayaknya idenya karena itu morphological reinflection, jadi sebagian besar karakter input itu bakal ada di output. Jadi di setiap kali prediksi, ketika kita mau prediksi karakter by karakter, itu dia memutuskan nih kita mau copy karakter dari input atau kita mau prediksi karakter baru, semacam itu. Oke, thank you. Ini pertanyaannya udah habis sih dia rilis. Oke. Saya ada satu pertanyaan lagi sih. Saya sangat penasaran. Jadi kan ada perplexity kan untuk masing-masing unit kan. Kalau yang saya tahu tentang language model, saya pernah ngajarin language model itu beda-beda. Kalau misalnya kita baginya per subword, hasil perplexity bakal jauh berbeda dengan kita pakai word. Jadi maksudnya kan antar subword unit sendiri itu sebenarnya nggak bisa apple to apple gitu kan, nggak bisa dibandingin satu dengan yang lain. Ini lebih ke subword unit yang bersamaan kita bandingin bahasa yang berbeda gitu bukan ya? Maksudnya membandingkan perplexity-nya? Iya, membandingkan perplexity-nya. Iya, nggak bisa sih kayaknya, karena beda jauh sih satu bahasa ke bahasa yang lain. Mungkin kita bisa bandinginnya ya dengan korpus yang sama, model yang berbeda. Tapi untuk bandingin misalkan perplexity bahasa A lebih tinggi daripada perplexity bahasa B, itu nggak begitu comparable sih. Biasanya yang orang lihat itu biasanya perplexity bahasa yang kompleks, perplexity-nya bakal lumayan lebih tinggi daripada yang nggak kompleks. I see. Iya. Ya, saya pernah baca paper yang membandingkan bahasa mana yang paling susah di model. Saya lupa papernya di mana. Iya, itu juga. Iya, itu autornya juga ngerjain morfologi sih. Oh, itu juga. Ya, jadi yang apa namanya? Jadi contohnya, ya saya lupa sih itu pakai apa. Kayaknya sih, ya jadi kayaknya papernya membahas agak tricky sih. Ada salah satu papernya yang bilang kayak comparing support unit model itu agak tricky. Jadi di kasus saya ini paper ini prediksinya masih word level model.
Karena kalau kita prediksinya itu di masing-masing support model, kita bukan nggak bisa sih, agak tricky untuk meng-compare perplexity-nya. Jadi perplexity karakter model, perplexity BPI level, perplexity word level itu jadi beda skalanya. Jadi agak tricky untuk membandingkan. Iya, saya ada kepikiran pertanyaan itu dari awal. Iya, ini kayaknya tapi salah satu susah author paper itu sih kayaknya nulis blog sih. Jadi mungkin butuh normalization sejenisnya supaya mereka jadi comparable. I see. Oke. Jadi kita sebenarnya udah selesai sih untuk QA. Sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi di list. Ya kita mau thank you dulu Clara udah untuk presentasinya sangat menarik dan juga untuk QA-nya juga menurut saya sih sangat detail ya.